Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya berharap setiap kita ada dalam keadaan baik, tidak kekurangan suatu apapun yang baik karena kita punya Bapa yang baik. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan tolong kita melewati setiap badai kehidupan. Tuhan sertai kita di tengah-tengah masalah dan pergumulan sehingga kita melihat kemenangan, kita melihat jalan keluar, kita melihat pengharapan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Melalui program Bible and Coffee ini, hari ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup, hari di mana kami kenyang dengan segala kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami rindu diarahkan, dituntun, dipimpin oleh ketetapan dan firman Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali ketika murid-murid sedang ada dalam keadaan ketakutan, Alkitab mencatat, maka Yesus datang di tengah-tengah mereka. Ketika Yesus datang, maka yang dirasakan oleh murid-murid adalah perubahan. Ya, murid-murid yang tadinya hidup dalam ketakutan, akhirnya ketemu dengan Tuhan Yesus, mengalami sukacita. Dan ini yang saya percaya dalam hidup kita. Betul, kita seringkali mengalami kekhawatiran. Kita diperhadapkan dengan situasi, kita diperhadapkan dengan keadaan, dengan berita-berita yang kita dengar. Seringkali ketakutan itu muncul, kekhawatiran itu datang. Tetapi ketika kita datang sama Tuhan, baik melalui firman-Nya, ketika kita datang maupun dengan doa-doa kita, saya percaya ketakutan itu akan diubahkan menjadi damai sejahtera. Ketakutan itu akan diubahkan menjadi sukacita. Dan itu tercatat di dalam Yohanes pasal 20, saudara. Yohanes pasal 20 ayat 19 dan ayat 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa pintu-pintu ini terkunci? Alkitab mencatat karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi ada ketakutan yang sangat dalam kehidupan murid-murid Yesus ketika itu. Sehingga mereka harus ada di dalam ruangan dengan pintu-pintu yang tertutup rapat dengan terkunci karena keadaan mereka takut. Pada waktu itu, dalam keadaan mereka takut, pada waktu itu, apa yang terjadi saudara? Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut di ayat yang ke-20, ini yang Alkitab ajarkan buat setiap kita. Kalau kita sedang ada di dalam ketakutan, please undang Yesus dalam hidupmu. Sehingga dia memberikan damai sejahteramu. Dia memberikan damai sejahteranya kepadamu. Dia memberikan damai kasihnya dalam kehidupanmu. Sehingga ada perubahan. Iya kan? Sangat memungkinkan keadaan membuat kita takut. Sangat memungkinkan situasi membuat kita takut. Kita manusia nggak tahu banyak hal. Tapi ketika kita takut, kita mesti tahu siapa yang harus kita undang. Amin. Jadi kedatangan Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya yang saat itu mengalami ketakutan yang sangat. Yesus datang memberikan damai sejahteranya. Itu sebabnya perkataan Yesus ketika berjumpa dengan murid-muridnya bukan perkataan yang mengkhawatirkan. Bukan perkataan yang menakutkan. Bukan perkataan yang membuat mereka tidak tenang. Tapi perkataan damai sejahtera bagi kamu. Dengan kata lain, yang Tuhan Yesus mau adalah murid-muridnya dan saudara dan saya mengalami damai sejahtera. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya adalah damai sejahtera di hati saya. Amin. Di ayat 20 firman Tuhan bilang begini. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Alkitab selanjutnya mencatat murid-murid itu bersukacita
Karena apa? Ketika mereka melihat Tuhan. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya nggak tahu apa yang membuat engkau takut hari-hari ini. Ya, saya nggak tahu apa yang membuat engkau khawatir, panik, cemas hari-hari ini. Sehingga akhirnya damai, ketenangan, sukacita itu mulai sirna di hatimu. Tapi hari ini ada berita sukacita buat saudara dan saya ketika kita sedang mengalami situasi yang menakutkan. Situasi yang mengkhawatirkan. Mungkin rumah tanggamu sedang bergoncang. Bu, Pak, orang-orang muda mungkin masa depanmu tidak jelas. Karena engkau memiliki ketakutan. Sehingga engkau memiliki ketakutan, memiliki kekhawatiran, kecemasan di hatimu. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita. Undang Yesus dalam hidupmu. Ketika engkau mengundang Yesus dalam hidupmu, maka Yesus datang membawa damai sejahtera. Yesus datang bukan membawa ketakutan, kecemasan, kepanikan, tekanan hidup. No, dia datang membawa damai sejahteranya. Itu sebabnya ketika Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya, Yesus tahu apa yang sedang dirasakan oleh mereka. Yesus tahu. Dia tahu apa yang menjadi keluh kesah saudara dan saya. Dia tahu apa yang sedang ada dalam hati kita. Itu sebabnya dia datang untuk mengobati setiap apa yang menjadi ketakutan kita. Hari ini saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan, kau yang mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee saat ini, ayo, apapun situasi keadaanmu, ingat masih ada Tuhan Yesus, ya, masih ada Tuhan Yesus. Selama masih ada Yesus dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa melewati masalah dan tekanan hidup ini. Selama masih ada Yesus dalam hidup kita, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, undang Yesus. Kita percaya bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan bersama Yesus kita akan melihat damai sejahtera dan sukacita itu ada dalam kehidupan kita. Undang Yesus dalam hidupmu. Jika engkau yang rindu doakan secara khusus hari ini, engkau sedang mengalami ketakutan, engkau sedang mengalami kepanikan dalam setiap hal yang engkau sedang hadapi. Saya nggak tahu, tapi yang saya tahu hari ini, Yesus mengasihimu. Yesus rindu untuk engkau mengalami damai sejahtera. Jika itu menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hari ini hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Kami diingatkan ketika Yesus hadir dalam hidup kami, maka yang kami tahu damai sejahtera itu mengalir di hati kami. Maka yang kami tahu kekuatan kami ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga apa yang kami rasakan dan nikmati adalah sukacita yang melampaui segala akal pikiran itu. Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat anak-anakmu dimanapun mereka mendengarkan renungan singkat ini. Biarlah Tuhan jamah hati mereka, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan hari ini dalam nama Yesus diubahkan menjadi damai dan sukacita mengalir dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Sehingga hati kami kuat, pengharapan kami timbul, dan kami keluar sebagai orang-orang yang tenang menghadapi setiap situasi. Bapa, hamba berdoa juga buat yang sakit. Biarlah kuasa Tuhan, lawatan Tuhan turun mengalir dalam hidup mereka. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita.